Perkasa saat lawan Thailand dan Vietnam, Indra Syafri justru dibayangi rekor buruk saat bertemu Malaysia. Sungguh tragis dan bikin terenyuh. Kisah sedih Tom Haye sebelum debut untuk timnas Indonesia. Sang nenek meninggal sehari sebelum jadi WNI. Jika tidak menang rugi besar. Timnas U19 Indonesia punya dua keuntungan lawan Malaysia. Final ASEAN Cup U19 2024 di depan mata. Tiba di Indonesia, Shin Tae-yong saksikan timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri di semifinal Piala AFF U19 2024. Belum apa-apa, pelatih Malaysia sudah siapkan 1001 alasan-alasan jika dikalahkan timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Perkasa saat lawan Thailand dan Vietnam, Indra Syafri justru dibayangi rekor buruk saat bertemu Malaysia. Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, masih dibayangi rekor buruk saat menghadapi Malaysia sepanjang kariernya. Indra Syafri jadi salah satu pelatih lokal paling berprestasi sepanjang sejarah Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut sukses menyumbangkan 3 trofi untuk level timnas Indonesia di level kelompok umur. Indra Syafri punya rahasia di balik banyaknya trofi yang ia sumbangkan untuk Merah Putih. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut punya rekor perkasa saat menghadapi Thailand. Thailand yang sejak lama kerap membuyarkan mimpi Indonesia untuk berprestasi berhasil dibuat bertekuk lutut oleh Indra Syafri. Indra Syafri sukses mengantongi 6 kemenangan dalam 9 pertemuan terakhirnya. Pelatih berusia 61 tahun tersebut sukses menyumbang 2 trofi untuk Indonesia saat menghadapi Thailand di partai puncak. 2 trofi yang dimaksud adalah Piala AFF U22 2019 dan medali emas SEA Games 2023. Rekor kurang lebih sama juga dicatatkan oleh Indra Syafri saat menghadapi Vietnam. Namun rekor tersebut tak bisa berbicara banyak saat menghadapi Malaysia. Indra Syafri punya rekor buruk saat berjumpa Malaysia. Pelatih berusia 61 tahun tersebut belum pernah menang dalam 5 pertemuan terakhirnya lawan Malaysia. Rinciannya adalah 2 kali kalah dan 3 hasil imbang. Jadi sangat menarik pertandingan besok petang, kira-kira bisa menang enggak ya Coach Indra Syafri dan timnas U19-nya menghadapi Malaysia? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Sungguh tragis dan bikin terenyuh. Kisah sedih Tom Haye sebelum debut untuk timnas Indonesia. Sang nenek meninggal sehari sebelum jadi WNI. Tom Haye mengalami momen sedih sesaat sebelum menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Sang nenek meninggal dunia sehari sebelum pemain 29 tahun tersebut memutuskan bersedia membela timnas Indonesia.
Cerita tersebut disampaikannya saat diwawancarai dalam acara FCD Sport World di kanal YouTube FC Afkichken pada Kamis (25 Juli 2024. Tom Haye mengaku bahwa dirinya memiliki momen memilukan sesaat sebelum resmi membela timnas Indonesia. Saat itu dua pembawa acara FCD Sport World bertanya soal momen memilukan Tom Haye sebelum bersedia membela timnas Indonesia. Pemain 29 tahun tersebut mengaku bahwa neneknya meninggal dunia sehari sebelum menjalani sumpah kewarganegaraan atau pada 18 Maret 2024. Tom Haye harus meninggalkan sang nenek sepekan sebelum meninggal dunia untuk terbang ke Jakarta guna menyelesaikan proses menjadi WNI. Hal itu membuatnya tidak pernah merasakan momen terakhir kebersamaannya dengan sang nenek sebelum berpulang. Ya, begitulah keadaannya, ujar Tom Haye. Tentu saya hanya ingin menjelaskan mengapa hal ini sangat berarti bagi saya, ujar Tom Haye. Pertama, ikatan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu menjadi penggemar terbesar saya, tetapi beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Nenek saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Fakta bahwa saya bisa mengatakan hal itu padanya dan dia bisa merespons sangat berarti bagi saya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Jika tidak menang rugi besar, Timnas U19 Indonesia punya dua keuntungan lawan Malaysia final ASEAN Cup U19 2024 di depan mata. Timnas U19 Indonesia memiliki dua keuntungan dalam menatap laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 melawan Malaysia. Sebagai informasi, Timnas U19 Indonesia melaju ke semifinal setelah mengunci puncak klasemen grup A. Tim asuhan Indra Syafri tercatat meraih hasil sempurna yakni 9 poin dari 3 laga. Di sisi lain, Malaysia merupakan pemuncak klasemen grup C. Pada kesempatan ini, peluang Jens Raven DKK untuk memenangkan pertandingan sangat besar. Terlebih Timnas U19 Indonesia diuntungkan dengan dua hal. Pertama adalah status tuan rumah. Dukungan dari supporter tentu akan membuat para pemain Timnas U19 Indonesia semakin termotivasi. Bahkan pelatih Timor Leste Eduardo Pereira percaya Timnas U19 Indonesia bakal menjadi juara karena bermain di kandang sendiri. Saya yakin dalam kurung juara karena tuan rumah. Itu sangat menentukan, pemain ke-12 selalu ada untuk mendukung timnya, kata Eduardo Pereira. Keuntungan kedua adalah waktu istirahat. Timnas U19 Indonesia memiliki waktu istirahat yang lebih banyak ketimbang Malaysia. Timnas U19 Indonesia kini memiliki waktu kurang lebih 3 hari untuk memulihkan diri. Sedangkan Malaysia menjalani laga terakhirnya dengan melawan Thailand pada 25 Juli 2024. Pertandingan tersebut berakhir dengan hasil seri 1-1. Malaysia hanya memiliki kurang lebih 1 hari untuk beristirahat. Tiba di Indonesia, Shin Tae-yong saksikan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri di semifinal Piala AFF U19 2024. Pelatih Timnas Indonesia senior Shin Tae-yong sudah tiba di Indonesia menjelang perhelatan tim U19 asuhan Indra Syafri di semifinal Piala AFF U19 2024.
Sang pelatih berkebangsaan Korea Selatan kembali ke negara asalnya setelah mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni lalu. Belakangan sang pelatih berusia 53 tahun telah kembali ke Indonesia dan bahkan menerima keistimewaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (25 Juli 2024) kemarin di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Selagi Sintayong berada di Indonesia, timnas Indonesia U-19 asuhan Indra Syafri bakal berlaga di semifinal Piala AFF U-19 2024. Pada hari Sabtu (27 Juli 2024) esok, timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Malaysia untuk babak semifinal yang diadakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sejumlah pemain berpotensi mendapatkan perhatian Sintayong untuk kemudian dibawa ke tim senior. Nama-nama seperti Wilber Jardim, Jens Raven, Kader Arel, dan Kaviatur Rizky telah mencuri perhatian. Namun belum ada konfirmasi apakah Sintayong akan menyaksikan laga timnas Indonesia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Patut dinantikan apakah sang pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal hadir di Stadion Gelora Bung Tomo atau tidak mumpung berada di Indonesia. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prize. Belum apa-apa, pelatih Malaysia sudah siapkan 1001 alasan-alasan jika dikalahkan timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. PELATIH Timnas Malaysia U19. Juan Torres Garrido sudah mencari-cari alasan jika timnya kalah dari timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Sabtu 27 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Torres Garrido mengatakan perbedaan waktu istirahat sangat merugikan Malaysia U19 dan menguntungkan timnas Indonesia U19. Sekadar diketahui, Malaysia U19 melakoni laga pamungkas grup C kontra Thailand U19 pada Kamis 25 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Hanya beristirahat satu hari, skuad Harimau Muda julukan Malaysia U19 sudah harus melakoni laga semifinal kontra timnas Indonesia U19 pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu berbeda dengan timnas Indonesia U19. Skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U19 merampungkan laga terakhir fase grup pada Selasa 23 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah beristirahat 3 hari, Jens Raven dan kawan-kawan baru menantang timnas Malaysia U19 di semifinal. Kondisi inilah yang disorot Torres Garrido. Sejujurnya, istirahat hanya sehari merugikan kami. Sebab mereka (Indonesia) punya waktu istirahat yang jauh lebih banyak daripada kami dan itu keuntungan bagi mereka, kata Torres Garrido pada Kamis 25 Juli 2024.